Selamat sore teman-teman, kita kembali lagi ke dalam materi PPh orang pribadi hari kedua. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang penghasilan yang dikenakan PPh final. Teman-teman akan bertanya, sebenarnya kita belajar PPh final itu akan dilampirkan di mana di dalam formulir SPT orang pribadi? Ternyata pengetahuan terkait dengan PPh final akan kita tuangkan dalam lampiran 1773 di SPT orang pribadi formulir 1770. PPh final yang pertama adalah bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015. Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Yang pertama, 10% dari jumlah bruto untuk deposito dalam jangka waktu 1 bulan. Yang kedua, tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Yang ketiga, tarif 2,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan. Dan yang terakhir, tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah, yang tadi adalah mata uang dolar, sekarang adalah mata uang rupiah, yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Yang pertama, 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Yang kedua, tarif 5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Dan yang terakhir, tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Ketentuan-ketentuan sebelumnya itu membuat insentif kepada wajib pajak untuk menyimpan dana dari devisa hasil ekspor baik dalam bentuk mata uang dolar Amerika maupun mata uang rupiah ke dalam tabungan atau deposito di Indonesia. Sedangkan selain dari ketentuan tersebut, atas bunga dari tabungan dan diskonto SBI serta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, berarti selain dari dana hasil ekspor, devisa hasil ekspor, dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Tarif 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua adalah tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda tax treaty yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Jadi jelas ya, pemerintah ingin memberikan insentif kepada wajib pajak yang menyimpan dana baik dalam bentuk mata uang asing maupun dalam bentuk rupiah yang bersumber dari devisa hasil ekspor, itu diberikan insentif bunga yang sangat PPh atas bunga yang sangat rendah sekali dibandingkan selain dari tersebut. PPh final yang kedua adalah bunga diskonto obligasi, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013. Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 1, 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan kedua, 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain PUT dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Dan yang terakhir adalah bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. PPh selanjutnya adalah penjualan saham di Bursa Efek, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 97. Besarnya PPh adalah 0,1% atau 1/1000
dari jumlah bruto nilai transaksi penjualannya. Apabila teman-teman menjadi trader atau menjadi investor di bursa efek, maka atas transaksi yang dilakukan oleh teman-teman dikenakan PPh sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. PPh selanjutnya adalah hadiah undian, diatur dalam peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000. Besarnya PPh yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan hadiah undian adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Terkait dengan hadiah undian, diatur dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 11/PJ/2015. Di sini ditentukan bahwa pasal 3 ayat 1 atas hadiah undian dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelenggara undian. Ternyata ada juga hadiah-hadiah yang bukan undian dan tidak dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Seperti apa? Kita lihat dalam pasal 3 ayat 2 huruf A. Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan dengan kegiatan, dan penghargaan dikenakan PPh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, diatur dalam huruf A, dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi wajib pajak dalam negeri, dikenakan pemotongan PPh 21 sebesar tarif pasal 17 dari jumlah penghasilan bruto. Jadi kalau penerima penghasilannya adalah orang pribadi dan hadiahnya bukan undian, itu dipotong PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 dari penghasilan bruto. Kita langsung menuju ke dalam pasal 3 ayat 2 huruf C. Dalam hal penerima penghasilan adalah wajib pajak badan, termasuk BUT, bentuk usaha tetap, dikenakan pemotongan PPh berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf A angka 4 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto. Ternyata kalau seumpama hadiah atau penghargaan itu diterima oleh selain orang pribadi, berarti diterima oleh wajib pajak badan, itu dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Contohnya seperti apa? Contoh penghasilannya dipotong pasal 21 adalah seumpama Tuan A. Tuan A mahir bermain bulu tangkis, mengikuti kejuaraan bulu tangkis, dan kebetulan memenangi hadiah pertama sebesar uang 10 juta. Maka atas penghasilan yang diterima Tuan A itu dipotong PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 dikarenakan penghasilannya masih di bawah 50 juta, maka tarifnya adalah sebesar 5% dikalikan dengan 10 juta rupiah. Bagaimana contoh penghargaan atau hadiah yang diterima oleh wajib pajak badan? Contohnya adalah distributor mengumumkan bahwa setiap pedagang-pedagang yang membeli barang dari distributor tersebut yang pembeliannya dalam 1 bulan telah melebihi 1 miliar, maka akan diberikan reward berupa 100 juta. Maka reward yang diterima oleh pembeli-pembeli dari supplier ini yang berbentuk wajib pajak badan itu dikenakan tarif pasal 23 sebesar 15%. Tapi selain itu ada juga hadiah yang tidak dikenakan objek pemotongan pemungutan pasal 21, 23 maupun pasal 4 ayat 2. Apakah itu? Kita lihat di dalam pasal 4 ayat 1. Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pasal 3 tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau seumpama kita tertarik membeli mie instan dengan jumlah tertentu, misalnya 5, terus mendapatkan hadiah berupa piring. Nah, piring ini bukan objek pemotongan pasal 21. Karena diatur dalam pasal 4 ayat 1, yaitu adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Jadi piring ini walaupun diterima oleh orang pribadi sebagai pembeli, ini bukan objek pemotongan PPh pasal 21. PPh final selanjutnya adalah uang pesangon, tunjangan hari tua, THT, tebusan pensiun, diatur dalam peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000. Tarif PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon ditentukan sebagai berikut. Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. Sebesar
5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah. Yang ketiga, sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Dan yang terakhir, sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas 500 juta rupiah. Kalau sebelumnya mengatur tentang uang pesangon, ternyata atas uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, tarif PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah dan sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah. PPh final selanjutnya adalah honorarium dari APBN atau APBD, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. PPh pasal 21 bersifat final dengan tarif yang pertama adalah sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan 1, golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri, golongan pangkat tamtama dan bintara dan pensiunannya. Yang kedua adalah sebesar 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Yang ketiga dan terakhir adalah sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI, anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya. PPh final selanjutnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Besarnya PPh dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah sebesar yang pertama adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan pengalihan hak berupa rumah sederhana dan atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu adalah sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan tarif terakhir adalah 0% atas penghasilan berupa pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. PPh final selanjutnya adalah sewa tanah dan atau bangunan dan build operating transfer atau bahasa Indonesia adalah bangun guna serah. Besarnya PPh atas sewa tanah dan atau bangunan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Penghasilan sewa tanah dan atau bangunan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian bangun guna serah meliputi pertama, penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian bangun guna serah. Yang kedua, penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian bangun guna serah berakhir, penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian bangun guna serah berakhir, dan atau penghasilan lain terkait perjanjian bangun guna serah termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan bangunan dan denda perjanjian bangun guna serah. Inilah objek-objek sewa terkait dengan bangun guna serah atau build operating transfer. PPh final selanjutnya adalah jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Tarif PPh untuk jasa konstruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ini untuk pelaksana, jadi tarif yang 2%, 4%, dan 3% ini yang tarif 3 awal adalah untuk pelaksana konstruksi. Tarif untuk pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil ini adalah sebesar 2%. Tarif yang kedua sebesar 4% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh
penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang terakhir, 3% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B. Artinya, penyedia jasanya adalah memiliki kualifikasi usaha menengah dan besar. Sedangkan tarif PPh yang dua terakhir yaitu 4% dan 6% ini berlaku untuk perencana konstruksi dan pengawas konstruksi. Di mana tarif pertama untuk perencana dan pengawas konstruksi sebesar 4% dikenakan kepada perencana konstruksi atau pengawas konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Sedangkan apabila perencana konstruksi atau pengawas konstruksi tidak memiliki kualifikasi usaha, maka dikenakan tarif sebesar 6%. PPh final selanjutnya adalah penyalur, dealer, agen produk bahan bakar minyak, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas adalah sebagai berikut. Untuk bahan bakar minyak sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Yang kedua adalah 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Yang terakhir 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B. Sedangkan untuk bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Yang terakhir adalah pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. PPh final selanjutnya adalah bunga simpanan anggota koperasi, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai PPh yang bersifat final sebesar yang pertama 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan, atau 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan. Kita masuk dalam PPh final selanjutnya, yaitu adalah dividen, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh sebesar 10% dan bersifat final. Jadi ini adalah dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Jadi ini berbeda dengan pengaturan di pasal 23. Kita masuk dalam penghasilan final selanjutnya adalah penghasilan istri dari satu pemberi kerja, diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPh. Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Kita akan masuk ke dalam penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dasar hukumnya adalah di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Pengisian bukan objek pajak di dalam formulir SPT orang pribadi itu adalah di lampiran 1774 sama dengan yang PPh final, tapi di bagian B, bagian di bawahnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di dalam formulir tersebut ada 6. Yang pertama adalah bantuan sumbangan hibah, yang kedua adalah warisan,
Yang ketiga adalah bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Jadi kalau seumpama ada wajib pajak orang pribadi yang merupakan persero atau pemilik CV, itu prive yang diterima dari CV dimasukkan dalam penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada nomor 3. Nomor 4 adalah klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa diguna beasiswa. Yang nomor 5 adalah beasiswa, dan yang nomor terakhir adalah penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Kita akan masuk dalam penghasilan bukan objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf A. Bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan para penerima zakat yang berhak, dan harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak bersangkutan, dikecualikan dari objek PPh. Hal tersebut juga diatur dalam PMK 245-PMK-03-2008 bahwa harta hibahan, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh pertama, keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, yang kedua, badan keagamaan, yang ketiga, badan pendidikan, yang keempat, badan sosial termasuk yayasan dan koperasi, dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil juga dikecualikan sebagai objek PPh. Apabila pihak pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan. Ini sangat penting sekali. Jadi kata-kata pentingnya adalah apabila pihak pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan. Sedangkan yang dimaksud orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua adalah memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Selanjutnya yang bukan menjadi objek pajak adalah warisan, sebagaimana dimaksud dalam huruf B dalam pasal 4 ayat 3. Dalam pasal 4 ayat 3 huruf D, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang terakhir adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang penghasilan tidak kena pajak atau disingkat sebagai PTKP. Dasar hukumnya ada di pasal 7 Undang-Undang PPh. PTKP di formulir SPT orang pribadi dapat dicek dalam formulir 1774 bagian terakhir huruf C, daftar susunan anggota keluarga. Jadi di sinilah kita mengecek apakah PTKP yang disampaikan oleh wajib pajak sudah betul atau tidak. Slide berikut berupa ringkasan PTKP mulai dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2016. Kita akan membahas tahun 2016, di mana untuk wajib pajak sendiri, PTKP yang diberikan adalah sebesar 54 juta rupiah dalam setahun, atau kalau dalam sebulan adalah sebesar 4.500.000 rupiah. Sedangkan apabila wajib pajak memiliki status kawin, maka diberikan tambahan PTKP sebesar 4.500.000 rupiah. Sedangkan apabila wajib pajak memiliki tanggungan, yang mana tanggungan itu maksimal 3 orang, tanggungan ini ketentuannya adalah yang boleh ditanggung adalah keluarga saudara dan semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat yang ditanggung sepenuhnya. Yang kedua adalah penentuan PTKP ditentukan per tanggal 1 Januari, yang terakhir adalah yang termasuk dalam anak adalah anak angkat dan anak tiri. Di mana tanggungan ini masing-masing sebesar 4.500.000 rupiah satu orangnya. Jadi tanggungan untuk PTKP
maksimal 3 orang dan 1 orangnya adalah sebesar Rp4.500.000. Apabila istri penghasilannya digabung dengan suami atau istri memiliki penghasilan lain selain diatur dalam pasal 8 Undang-Undang PPH, maka ditambah dengan PTKP sebesar Rp54 juta. Dalam slide ini kita akan membahas tentang pengertian hubungan keluarga. Jadi apabila ada suami istri memiliki anak kandung atau anak tiri, itu merupakan tanggungan berupa hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Sedangkan apabila suami memiliki orang tua ataupun mertua, yaitu orang tua dari istri, itu adalah contoh hubungan sedarah dalam garis lurus 1 derajat ke atas untuk orang tua, sedangkan untuk mertua adalah hubungan semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas. Sedangkan kalau seumpama ada anak tiri, itu merupakan hubungan semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah. Ketentuan PTKP Pasal 7 Undang-Undang PPH. Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga saudara dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, berarti garis lurus 1 derajat ke atas, mertua, hubungan semenda lurus ke atas, dan anak kandung, berarti hubungan keluarga sedarah garis lurus ke bawah, atau anak angkat, ini juga boleh diberikan tambahan PTKP untuk paling banyak 3 orang. Itulah kenapa tanggungan maksimal adalah sebanyak 3 orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Misalnya pada tanggal 1 Januari tahun 2009, wajib pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2009, besarnya PTKP yang diberikan kepada wajib pajak B untuk tahun pajak 2009 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 anak. Mengapa? Karena anak keduanya lahir setelah tanggal 1 Januari tahun 2009. Pembahasan terakhir kita terkait dengan materi kedua ini adalah tentang tarif wajib pajak orang pribadi pasal 17 ayat 1A yang mulai berlaku dari 1 Januari tahun 2009. Di dalam lapisan penghasilan kena pajak ini kita mengenal ada 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan pertama 0 sampai dengan 50 juta rupiah. Tarif untuk yang memiliki NPWP adalah sebesar 5%. Sedangkan penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 25%. Dan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Ini semoga teman-teman dapat mengikuti slide ini. Apabila ada pertanyaan, kita persilakan untuk berdiskusi di Google Classroom. Terima kasih, selamat belajar dan semoga bermanfaat.